Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan alur cerita dari sebuah film berjudul Malaikotai yang dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Bupati Pandian dan dirilis pada tahun 2007. Tanpa lebih dulu membuka bocoran kisah, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi di stasiun bus pusat kota Trisi. Kala itu Trisi berada di bawah kendali oknum jahat. Beberapa hari sebelumnya, sejumlah bus berjalan di bawah plat nomor yang sama. Seorang pejabat pemerintah yang disebut RDO menemukan kecurangan guna travel. Sebuah konstruksi diruntuhkan karena melanggar aturan bangunan, dan RDO bersumpah akan mengungkap hal ini dan mengambil tindakan cepat. Sementara itu, satu keluarga ditemukan tewas dengan mulut berbusa. Dan seorang mahasiswi ditemukan terjatuh dari lantai atas sebuah gedung setelah mengalami pemerkosaan. RDO menduga hal itu adalah buah dari ancaman oknum jahat dan seseorang bernama Guna bertanggung jawab atas semua ini. Namun Guna adalah adik dari seorang politisi berpengaruh dan kejam di Trisi bernama Palani. Dan akibat dari keberaniannya mengungkap kebenaran tersebut, sang RDO menemui ajalnya di tangan Palani. Peristiwa tragis itu disaksikan oleh ratusan pasang mata, namun tak seorang pun yang berani bersuara. Usai membunuh sang RDO secara dingin, Palani melemparkan rangkaian bunga yang telah disiapkan sebelumnya pada jasad sang RDO. Menentang tindakan Palani, keluarga besar sang RDO tampil di depan awak media, memberikan kesaksian dan pernyataan bahwa ia yakin suatu saat nanti akan datang seorang pria yang mengalahkan angkuh dan serakahnya kekuasaan Palani. Istri sang RDO sangat terpukul dengan tindakan bungkam semua saksi mata pembunuhan yang terjadi secara nyata di tempat umum terminal bus pusat kota Trisi. Oleh sebab itu, istri sang RDO meminta CBI untuk menyelidiki kasus pembunuhan suaminya tersebut. Di Tanjavur Distrik, tepatnya di Batu Kotai, tersebutlah Anbu. Seorang mahasiswa teknik yang periang dan tinggal bersama keluarganya. Setiap hari tak ada hal lain yang dapat dilakukan Anbu selain hanya bersenang-senang dengan kawanannya. Namun, suatu ketika Anbu terlibat pertengkaran dengan seorang politisi lokal sebab saudara sang politisi telah berbuat tak sopan pada ayah Rames, teman Anbu. Hal itu terjadi sebab sang politisi meminta saudara serta anak buahnya untuk mengusir paksa Rames dan ayahnya dari toko mereka. Jadilah Anbu mengikat saudara sang politisi dan menantang anak buahnya. Pertikaian pun pecah di sana. Akibat dari pertikaian itu, Anbu ditangkap dan didakwa atas kasus yang telah didaftarkan padanya. Sidang kasus Anbu pun digelar. Setelah melalui proses pengadilan yang cukup melelahkan, akhirnya pengadilan setempat pun memberikan jaminan bersyarat pada Anbu, yaitu dengan menandatangani daftar harian di kantor polisi Trisi. Dalam perjalanan ke kantor polisi Trisi, Anbu melihat seorang gadis di balkon rumahnya sedang memberikan makan pada burung gagak dan seketika Anbu pun jatuh hati padanya. Kak! Gadis itu bernama Malar, seorang mahasiswi di salah satu kampus setempat.
Mungkin inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama, dan Anbu jadi tergila-gila padanya. Saat itu di kediaman Palani, seorang wakil komisaris polisi korup yang menjadi antek Palani menginfokan bahwa istri sang RDO telah meminta bantuan CBI untuk menyelidiki Palani. Wakil komisaris menyarankan Palani untuk menghindar sementara waktu sampai isu penyelidikan melandai. Tak ada pilihan lain, akhirnya Palani pun mengikuti saran sang wakil komisaris polisi. Ia pergi sementara waktu dan meninggalkan sang adik Guna bersama antek-anteknya. Sementara di kantor polisi Trisi, di mana Anbu harus menandatangani daftar setiap hari, bertemu inspektur yang sangat ditakuti dan disegani di situ. Dan ternyata dialah paman Anbu, Kandasamy. Kandasamy terkenal tegas dan keras dalam keluarga. Bahkan ayah Anbu sendiri takut menentang perintah Kandasamy. Saat itu Kandasamy marah sekali ketika melihat keluarganya mengirim sang keponakan ke police station-nya. Alih-alih menghukum terdakwa segala macam kasus, kali ini di kediamannya ia harus menampung seorang terdakwa kasus penganiayaan, yaitu sang keponakan Anbu. Kandasamy juga menegur keluarganya yang dirasa begitu memanjakan Anbu, hingga saat Anbu pergi ke Trisi dengan bus pertama, mereka mengikutinya di bus kedua. Seketika saat itu juga, Kandasamy meminta keluarganya segera pulang dan ia siap mengambil tanggung jawab mendidik Anbu supaya tak bertingkah anarkis lagi. Siang itu, sang istri RDO panik mendengar anaknya tak didapati di sekolah. Ia yakin pembunuh suaminya telah menculik anaknya. Wanita itu yakin para penculik melakukan itu hanya demi biar keluarganya menarik kasus dan segera pergi meninggalkan kota. Tapi tak lama kemudian, datanglah Guna beserta anteknya membawa serta anak sang RDO dan mengembalikan anak itu ke ibunya. Aku menemukan anak ini di tengah jalan sendirian. Lain kali, jangan diulangi lagi, karena aku hanya akan mengantar anak ini sekali saja, ucap Guna bernada ancaman. Pada esok harinya ketika Anbu mendatangi police station untuk tanda tangan, sebuah telepon diterimanya. Telah terjadi kerusuhan di Thai Mukam Bikai College. Anbu menyampaikan hal itu pada polwan bernama Kamala, namun nampaknya kepolisian kurang begitu tanggap. Tak sabar menunggu aksi polisi, bergegas Anbu mengambil sebuah motor polisi mendatangi kampus itu. Setiba di sana, saat mengetahui Anbu datang dengan motor polisi, para gaduh itu pun kabur melarikan diri. Dan tak disangka, di kampus itulah Malar mengenyam pendidikan. Semua mahasiswi berterima kasih pada Anbu dan mengira pemuda itu adalah seorang polisi. Sekalipun Anbu sudah menyatakan bahwa ia tertuduh dan bukan polisi, mereka tak percaya. Namun hal itu bukan masalah bagi Anbu, sebab yang terpenting sekarang adalah ia bisa berkoneksi dengan Malar, gadis pujaannya. Demi meraih simpati Malar, Anbu hendak bertindak heroik sekali lagi. Ia meminta preman amatir untuk mengacau di kampus Malar, namun rencananya gagal. Alhasil, Malar pun tahu kebenaran bahwa Anbu memang benar-benar tertuduh di police station itu. Hal itu diketahui pula oleh pamannya, Kandasamy. Saat sang paman bertanya duduk masalahnya, Anbu mengaku bahwa ia jatuh cinta dengan Malar. Marah dengan tindakan konyol sang keponakan, Kandasamy pun memenjarakan Anbu. Namun Kamala yang saat itu baru tiba meminta salah seorang polisi membebaskan pemuda itu. Kamala menginterogasi Anbu dan pemuda itu menjelaskan semuanya. Kamala tertawa mendengar cerita Anbu yang menggambarkan betapa takutnya ia pada sang paman. Kemudian, Kamala pun mulai menceritakan kilas balik hubungan antara dirinya dan Kandasamy, di mana dulu mereka sempat menjalin kasih yang akhirnya kandas.
Dari situlah Anbu memiliki kelemahan sang paman, yaitu hubungan masa lalunya dengan Kamala yang hingga kini masih menyala. Keluarga RDO diliputi ketakutan. Sejak kejadian yang menimpa anaknya, istri RDO ingin segera minggat dari kota itu. Namun, sang ayah mertua menolak untuk menyerah. Hingga akhirnya Guna dan anak buahnya kembali, kemudian menanyakan kepastian mereka kapan akan meninggalkan kota. Sayangnya tak sepatah kata pun keluar dari mulut pria tua itu, hingga menyulut emosi Guna dan disayatkanlah alat cukur ke leher Pak Tua. Pak Tua itu pun tewas seketika. Mengenai kisah cinta Anbu, setiap hari ia berjuang untuk mendapatkan hati Malar, namun gadis itu terus saja menghindar. Meski berkali-kali mendapat penolakan, Anbu terus berjuang sampai akhirnya Malar mengatakan bahwa ia sudah mencintai orang lain. Ketika Anbu mendesaknya untuk memberitahu siapa orang yang dicintai Malar, gadis itu menunjuk ke arah Guna yang saat itu berada tak jauh dari tempat mereka. Segera saja Anbu mendatangi Guna, mengucapkan selamat padanya. Guna mengercitkan dahi keheranan. Selamat atas apa? Lalu Anbu menunjuk Malar dan mengatakan bahwa gadis itu mencintai Guna. Seketika, Guna menyeringai dan berkata, "Oh, gadis itu. Memang sudah 4 tahun aku mencintainya." Usai Anbu pergi, Guna meminta Malar untuk datang ke kediamannya esok. Gadis itu sudah menjelaskan bahwa ia hanya berpura-pura dan beralasan supaya Anbu yang berulang kali menyatakan cinta padanya tak mengganggunya lagi. Namun Guna mana peduli. Ia justru menjadikan kesempatan itu untuk mencengkram Malar. Merasa terusik, gadis itu mengadu pada inspektur polisi setempat, Kandasamy. Kemudian, Kandasamy mencoba membicarakan hal itu baik-baik pada Guna, namun sia-sia. Anbu yang melihat pamannya terjatuh segera bertanya, tapi Kandasamy menutupi kejadian sebenarnya. "Anda adalah pegawai pemerintah, Paman," ucap Anbu tak terima. "Ya, aku pegawai pemerintah, tapi lihat, pemerintah adalah pelayan mereka," ucap Kandasamy sembari melirik barisan mobil komplotan Guna melintas di hadapannya. Melihat situasi makin tak terkendali, Kandasamy segera memulangkan Anbu pada esok hari, tepat sebulan Anbu ditrisi dan masa jaminannya telah berhenti. Di terminal, Anbu lupa telah meninggalkan handphone di meja police station. Saat itu handphone Anbu berdering dan Kamala yang menerima. "Halo, Malar friend pesra." Gadis di telepon berkata bahwa ia teman Malar dan menginfokan bahwa saat itu di kampus mereka, anak buah Guna tengah memporak-porandakan kampus dan memburu Malar. Kamala menelpon Kandasamy dan meminta dihubungkan pada Anbu. Kamala yang tahu bahwa Kandasamy tak akan menyetujui idenya, diam-diam berbicara pada Anbu, meminta pemuda itu untuk tidak menjawab telepon dan hanya mendengarkan saja. Disampaikanlah apa yang sedang terjadi di kampus Malar dan segera saja Anbu bergegas ke sana. Setiba di sana, ia mendapati Guna tengah bertindak kasar pada Malar yang enggan memenuhi panggilannya. Mulanya Anbu sempat melerai mereka dan masih mengira bahwa keduanya memang saling cinta. Namun, setelah sebuah pengakuan mencuat dari mulut Malar, seolah tanduk keluar dari kepala Anbu. Pemuda itu menghajar Guna dan anak buahnya tanpa ampun. Buah dari pertikaian itu menyebabkan Guna terbaring koma di rumah sakit. Mendengar musibah yang menimpa adiknya, Palani langsung bertolak ke India.
Lagi-lagi Anbu dilaporkan atas kasus penganiayaan. 20 orang lebih telah ditumbangkannya dan mereka menyeret kasus tersebut ke jalur hukum. Namun anehnya dalam persidangan, para pelapor mengelak dari pernyataan. Sidang yang juga dihadiri Palani tersebut pun akhirnya memutuskan bahwa Anbu tak bersalah. Tak seorang pun yang bersaksi dan justru beralibi bahwa luka-luka yang mereka dapat bukan karena pukulan Anbu. Anbu pun bebas. Namun benarkah ia nyata-nyata bebas? Tentu saja tidak, karena di balik semua ini ada Palani. Palanilah yang mengatur pembebasan Anbu sebab ia ingin membunuh pemuda itu dengan tangannya sendiri. Dan dari sinilah permusuhan antara Anbu dan Palani dimulai. Seluruh keluarga Anbu mengkhawatirkannya. Mereka memutuskan untuk membawa pulang paksa pemuda itu ke Patukotai. Namun pada akhirnya Anbu kembali lagi ke Trisi. Kali ini ia menumpang tinggal di tempat Kamala. Ia menceritakan pada Kamala bahwa ia merasa bersalah dan ingin bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Lebih-lebih pada keluarga Malar. Ibu Malar telah menceritakan bagaimana ia dan mendiang suaminya berjuang menguliakan anak gadisnya itu supaya menjadi insinyur. Bahkan uang berobat sang ayah yang saat itu tengah sakit keras pun direlakan demi membiayai sekolah anaknya. Sebab itulah Ibu Malar merasa hancur ketika melihat masalah rumit yang menyangkut Palani menimpa putrinya. Dan itu disebabkan oleh Anbu yang terus saja mengganggu Malar. Sang ibu berniat pindah keluar kota hari itu juga. Namun Anbu dan Kamala meyakinkan mereka untuk tetap tinggal dan membuat perlindungan khusus bagi Malar sampai gadis itu mencapai cita-cita insinyurnya. Anbu senantiasa menemaninya dan melindungi Malar dari segala macam bahaya. Sempat di suatu siang, kelompok politisi lokal Patukotai yang masih menyimpan dendam pada Anbu hendak menyerangnya di Malaikotai. Namun di waktu yang sama, anak buah Palani yang dipimpin oleh Kumar, tangan kanan Palani pun hendak melangsungkan niat yang sama. Kedua kubu saling menghadang perjalanan Anbu dan Malar. Tak habis akal, Anbu memprovokasi dan mengelabui mereka dengan bersikap seolah masing-masing geng tersebut dibawanya untuk saling serang. Aneh. Berkat kecerdikan dan akal bulus Anbu, mereka pun bubar dengan sendirinya. Sementara itu, Malar setelah melihat betapa Anbu benar-benar menjaganya, perlahan ia pun jatuh cinta pada pemuda itu. Palani merasakan dendam yang kian membara dalam dadanya. Ia mendatangi Malar dan memaksa gadis itu untuk menikah dengan adiknya ketika Guna sembuh nanti. Berharap pernikahan Malar dan Guna dapat mematahkan asa dan cinta dalam diri Anbu sehingga pemuda itu akan melakukan bundir. Alih-alih demikian, Anbu justru menertawakan sikap Palani. Ia mengaku bahwa ia tak mencintai Malar sama sekali. Anbu menambahkan, jikapun Malar gadis pujaannya, ia akan membunuh Palani saat itu juga ketika pria itu datang ke rumah Malar tempo hari meminang gadis itu untuk Guna. Mendengar hal itu, Palani terkejut sebab Anbu tak bereaksi apa-apa sekalipun Malar hendak dinikahkan dengan adiknya. Palani pun membatalkan pertunangan itu. Namun akhirnya Palani sadar bahwa pernyataan tersebut hanya akal bulus Anbu supaya pertunangan Malar dan Guna dibatalkan. Sial, lagi-lagi Palani menyusun rencana. Ia mengirim beberapa anak buahnya ke Anbu dan mengatakan bahwa mereka sudah tak bekerja untuk Palani lagi dan kini siap membantunya melawan Palani. Anbu pun setuju.
Tapi siapa sangka jika ternyata itu hanyalah jebakan Palani supaya ia bisa mengambil kembali Malar dari Anbu. Namun Anbu tak kalah cerdas darinya. Pemuda itu sudah lebih dulu menculik Guna yang sudah tak berdaya. Dalam amarahnya, akhirnya Palani bersedia melakukan tukar tawanan. Ia mengembalikan Malar dan Anbu mengembalikan Guna. Namun ketika Anbu meminta Malar dikembalikan, Antek lawan yang dikira kawan mengancamnya dengan sajam. Situasi pun makin mencekam. Namun lagi-lagi Anbu tak bodoh. Ia telah memprediksikan semua kemungkinan buruk yang terjadi. Itu sebabnya ia juga memasang penyusup dalam geng Palani. Akhirnya kedua sandera pun sama-sama aman, kembali pada pemiliknya. Tapi beberapa hari kemudian Palani berduka. Sang adik yang dicintainya memutuskan bundir dengan menyetrum diri sebab tak kuasa menanggung beban hidup dengan muka yang tak lagi sempurna. Dari situlah dendam Palani makin membara. Ia memporak-porandakan kota dan menantang Anbu untuk bertarung di terminal. Di mana di bawah guyuran hujan di Malaikotai siang itu, duel berdarah tak terhindarkan. Pada akhirnya polisi pun tiba. Di depan wakil komisaris polisi korup, Kandasamy menembak Palani, si politisi kejam Malaikotai disaksikan oleh seluruh penduduk termasuk istri sang RDO. Pada akhirnya doa istri sang RDO terkabul. Malaikotai bersih dari oknum-oknum jahat. Sementara itu, Malar telah berhasil mencapai gelar insinyurnya. Semua berbahagia dan film pun selesai.